Baik, perkenalkan nama saya Januar Dimas, dari kelas 12C, kelas C. Saat ini saya sedang membuat video untuk tes atau perpergian pertengahan semester. Jadi, um, tema yang bakal saya bahas hari ini yaitu tentang cerita legenda, yaitu Tangkuban Perahu, yang dimana itu perahu itu bisa terbalik dan menjadi sebuah gunung. Jadi, tunggu apa lagi? Mari kita dengarkan ceritanya. Nah, beribu-ribu tahun yang lalu, terdapat sebuah tempat yang bernama Parayangan, dan tempat itu dipimpin oleh seorang raja dan ratu. Mereka mempunyai satu anak yang bernama Dayang Sumi. Dia sangat cantik dan cerdas, tapi dia sangat manja. Jadi pada suatu hari, Dayang Sumi sedang menenun. Namun ada sedikit masalah dengan keadaan. Dayang Sumi pun menjawab, "Duh, kenapa kepalaku rasanya berat sekali dan tubuhku terasa lemas? Dan kedua, kenapa aku merasa bias menjatuhkan kintalanku berulang kali?" Karena Dayang Sumbi merasa kesal, dia tidak sengaja mengucapkan sumpah, dan Dayang Sumbi pun berteriak dan berbicara, "Siap saja yang tolong aku bersumpah akan menikahi siapapun yang menampilkan kintalanku." Nah, tiba-tiba datanglah seekor anjing, itu bernama Tumang. Dia menampilkan pentalan Dayang Sumbi. Tumang adalah seekor anjing yang sakti, dan Tumang pun berbicara dengan bahasa anjingnya sendiri, itu guk 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 guk. Tapi kan Dayang Sumbi pun tidak mengerti apa yang dibicarakan. Dan di situ Dayang Sumbi itu terkejut, mengapa malah seekor anjing yang mengambil kentalannya. Tetapi dia sudah terlanjur mengucapkan sumpahnya, maka mau tidak mau dia harus menikahi anjing tersebut. Dayang Sumbi dan Tumang pun hidup bahagia dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Sangkuriang, dan memiliki kekuatan sakti seperti ayahnya. Sangkuriang tumbuh menjadi anak yang besar dan gagah perkasa. Tapi uh, Sangkuriang ini mau pergi ke hutan untuk mencari makanan. Nah, dia pergi tidak sendiri, dia ditemani oleh Tumang, itu suaminya Dayang Sumbi. Nah, Dayang Sumbi pun mengucapkan hati-hati kepada Sangkuriang dan Tumang, karena banyak-banyak binatang buas yang berada di dalam hutan tersebut. Nah, Sangkuriang pun menjawab, "Tenang saja, Bu, karena ada Tumang yang selalu menjaga. Aku pergi duluan ya." Sambil menangis, Dayang Sumbi, "Mengapa kamu tidak pernah bias menganggap Tumang sebagai ayahmu?" Setelah hari esokannya, hari pun cerah. Dayang Sumbi pun menyuruh Sangkuriang dan Tumang pergi kembali ke hutan. Sangkuriang sebaliknya, "Kamu pergi ke hutan untuk berburu, karena malam ini ibu mengadakan pesta kecil-kecilan. Jangan lupa bawa Tumang ya." Terus jawab Sangkuriang, "Baik, Bu, saya akan mencari daging yang banyak. Ayo Tumang, kita pergi." Jawab Tumang pun, "Kuk. Sesampainya di hutan, Sangkuriang sepertinya di sini tidak ada yang baik untuk berburu. Ayo Tumang, kita cari bau buruan kita, seperti hewan lain." Nah, lama-kelamaan hari pun sudah semakin larut, dan tidak ada satupun buruan mereka yang mereka dapatkan itu hari. Nah, setelah malam, Sangkuriang pun menjadi panik karena belum mendapatkan satupun buruan. Kalau aku pasti pulang, dia pasti mamahnya itu akan kecewa kepadanya karena dia membawa
hasil berburunya itu. Dan ternyata tidak lama dibawa ke tengah hutan dan sang kuryang pun membidik Tumang dengan arah panahnya dan matilah itu Tumang. Dan tidak langsung Tumang pun sang kuryang pun membawa daging tersebut ke rumahnya. Dan sampailah di rumahnya, yang sendiri bertanya, wah kamu hebat sekali, dia bangga punya anak seperti kamu. Dan sendiri pun tidak tahu bahwa itu adalah Tumang. Daging itu adalah rusa buruannya sang kuryang. Dan Dayang Sumbi pun teringat kepada Tumang dan sebelumnya pergi. Dan oh ya, kenapa dari tadi aku tidak melihat suamiku? Ada yang Sumbi. Asalnya sang kuryang pun memanggil Dayang Sumbi anaknya. Ya bu, ada apa? Yang Sumbi pun melihat Tumang. Tidak, ibu. Sambil sang kuryang tersedak-sedak. Bagaimana kamu tidak bisa melihatnya? Karena kamu tadi pergi bersama Tumang ke hutan. Sang kuryang pun menjawab bahwa daging yang dipikirkan itu bukan daging rusa. Dia mengakui dirinya sendiri kepada mamanya. Karena itu adalah daging Tumang. Yang Sumbi pun merasa kaget, kecewa, dan marah. Apa? Kalau kamu berbuat hal seperti itu? Sampai menangis. Saat kamu tahu Tumang itu adalah ayah kandung kamu. Dan kamu telah membunuh ayah kandung kamu sendiri. Karena kamu marah, dan Sumbi pun memukul sang kuryang hingga pingsan. Dan akibatnya itu Dayang Sumbi diusir dari istana. Setelah beberapa hari lalu, sang kuryang pun sadar atas pukulan Dayang Sumbi yang masih terlihat jelas. Maafkan sang kuryang ibu, tapi bekas pukulan Dayang Sumbi masih terlihat jelas. Nah, sang kuryang pun tidak bermaksud untuk melakukan hal itu sebenarnya. Tapi karena dia kecewa, dia pergi untuk mengembara ke daerah lain dan menganggap bekas luka di punggungnya itu adalah restu dari ibu. Setelah beberapa tahun kemudian, sang kuryang mengembara, dia bertemu dengan wanita yang sangat cantik. Wanita itu tanpa diketahui dia adalah ibunya sendiri. Namun sang kuryang tidak mengetahui hal itu. Tanpa berpikir panjang, dia langsung melamarnya. Wahai wanita yang cantik jelita, siapakah namamu? Saya Dayang Sumbi, jawabnya. Dayang Sumbi, sepertinya itu nama pernah kudengar, tapi sudahlah itu tidak penting. Dayang Sumbi pun, kalau tidak ada keperluan dengan saya, lebih baik saya pergi. Tapi sang kuryang pun menjawab, oh tidak, tunggu sebentar. Ada yang kutanyakan. Apakah kau menikah dengan Dayang Sumbi? Dengan senang hati saya melamar lamaran. Sang kuryang pun terlihat bahagia dan berterima kasih kepada Dayang Sumbi. Nah, 3 hari sebelum pertunangan, Dayang Sumbi mengelus rambut sang kuryang. Dan Dayang Sumbi terkejut saat melihat bekas luka di tubuh sang kuryang. Bukankah luka itu adalah bekas luka pukulan pada anak? Sang kuryang. Tidak mungkin, aku hampir menikahi anakku sendiri. Aku harus mencari cara untuk membatalkan pertunangan. Yakni dalam hati dan Sumbi. Dan sang kuryang pun menjawab, ada apa? Dan sang kuryang pun terkaget-kaget. Dan sebelum menikah itu, sang kuryang memberikan satu syarat seperti yang dipermintakan oleh Dayang Sumbi. Dia harus membuat bendungan yang bisa menutupi seluruh bukit, lalu membuat perahu untuk menyusuri bendungan tersebut. Harus menyelesaikan sebelum fajar mengisi. Dan sang kuryang adalah hal yang mudah, maka dia segera melakukan. Sang kuryang pun kembali bekerja. Cintanya pada Dayang Sumbi sangat besar, sehingga ia berusaha untuk menyelesaikan sang kuryang. Ia ingat bahwa ia dapat memanggil jin seperti yang dipanggil dan keturunan ayahnya. Wahai jin-jin yang berada sekitar sini, tolong bantulah aku menyelesaikan sebuah bendungan. Jin itu pun lalu mengerjakan yang perintahkan sang kuryang.
dengan tanah dan lumpur mereka membuat bendungan. Dan sang Koreang pun menjawab, bagus. Dengan begini aku pasti bisa menyelesaikannya sebelum fajar. Jadi aku mau tahu seperti dikasih yang ada kembang. Dan sungguh pun terkejut dengan hal yang sudah dilakukan oleh sang Koreang. Ternyata sang Koreang hampir menyelesaikan syarat yang diberikan oleh Dayang Sumbi tersebut. Karena para dewa dan dewi sang Koreang membantunya. Jadi dengan tersebut Dayang Sumbi mencoba untuk berdoa dan mulai mencari pertolongan. Saat ayam berkokok, melihat matahari terbit dan sang Koreang pun menyadari ia telah ditipu. Dayang Sumbi telah menipu. Seharusnya masih setengah jam sebelum pagi datang. Dan Sumbi pun, maafkan saya, aku tidak bermaksud untuk melakukannya. Apa? Padahal aku sangat mencintai. Kenapa kau tidak mau menerimanya? Itu karena aku adalah ibu sang Koreang. Jawabnya Dayang Sumbi. Sang Koreang pun masih tidak percaya dengan alasan yang diberikan oleh Dayang Sumbi. Sehingga sang Koreang pun marah mengutuk Dayang Sumbi dan menendang perahu tersebut, membuatnya sampai ke tengah hutan, dan perahu itu keadaannya terbalik. Sejak saat itu dinamakanlah Tangkuban Perahu atau perahu melayang. Bendungan yang dibuat sang Koreang menyebabkan seluruh bukit terpenuhi air dan membentuk sebuah danau sang Koreang. Dan Dayang Sumbi menenggelamkan dirinya dan tidak pernah terdengar lagi kabarnya hingga saat pertama. Ya, itu mungkin cerita yang bisa saya bagikan untuk kisah legenda. Sekian dari saya. Sekian Ramsenas menunjukkan diri. Terima kasih.